Tiba-tiba cuma ngomong gini, kalau kamu masih main handphone, artinya ya belum nambah bukaannya. Hubungannya apa gitu kan? Aduh sakit. Mereka tuh jawab kompak gini, iya. Jadi ini kan Habib di belakang sampai ayo sayang kita gini, terus aku bilang gini, aku mau lahiran di sini aja. Kita tidak perlu mengerti makna dari takdir yang Allah berikan, tapi kita akan mengerti dan paham bahwa Allah sayang sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Kartika Putri Official kedatangan emak-emak. Baru kali ini, belum ada sejarahnya rame begini. Ini masalahnya nih ya, ini wajib banget di subscribe, like, and comment YouTube yang ini. Karena aku kedatangan wanita-wanita ini aku deg-degan. Terakhir aku didatengin dalam kondisi aku mules. Nah, jadi buat semua keluarga besar Kartika Putri Official, kenalin ini adalah tim Bude Eri. Ada Mbak Ade, Mbak Ririn, Lina, Ika. ya ini Bu Erinya. Jadi ini adalah tim lahiran Kalista. Terjadinya di mana? Kenapa aku maksa mereka semua untuk bisa sharing di sini? Karena menurut aku mau berbagi pengalaman melahirkan aku yang sangat menyenangkan, pengalaman lahiran yang sangat mengesankan, dan juga yang ngebuat aku nggak trauma. Wah, habis lahirannya berapa bulan, Bu doain dong aku hamil lagi, biar hamil lagi, biar hamil lagi. Karena memang prosesnya sangatlah indah dan sangat mengesankan. Jadi waktu itu sempat dihamil 6 bulan kan. Aku tuh pernah didiagnosa waktu hamil muda kena cacar air. Sehingga waktu itu tuh ada ketidaktenangan dalam diri karena kan katanya ada kemungkinan Down syndrome anaknya atau cacat mental ya. Ditambah lagi masalah-masalah background lainnya gitu yang ngebuat aku tuh mentalnya down banget. Sedangkan kan baru nikah sama Habib kan. Jadi belum di titik yang mau ngomong apa-apa tuh belum lepas, dan takut khawatirnya adalah justru membuat Habib juga sedih. Jadi waktu itu bingung nih, aku mau sharingnya kemana? Ketemulah Bu E. Oh, ntar dulu, sebulan dulu nunggu schedule-mu lagi. Oh iya, lama. Sombong, dia udah tahu aku artis. Sebulan aku udah ngehubungin Bu E, baru datang. Oh, sombong ceritanya. Sombong banget. Enggak pas, belum pas waktunya. Kenapa jual mahal? Kenapa nggak aku blok ya Instagramnya? Qadarullahnya ketemunya sebulan kemudian. Datang-datang mewah. Datang-datang tuh aneh, baru pertama kali kenal, ngobrol 5 menit kali, tiba-tiba aku langsung lepas gitu menceritakan kondisi perasaan aku saat itu, kondisi aku yang memang lagi down banget. Jadi untuk semua ibu-ibu hamil atau kita punya saudara, istri, anak, siapapun yang lagi hamil, memang itu lumrah ya? Lumrah banget. Up and down-nya emosional ibu hamil itu bener-bener ya istilahnya biasanya nggak sensitif seperti itu aja saat ada kehamilan, hormon kehamilan, ditambah situasi yang mungkin terjadi yang dialami sama ibu, jadinya kayaknya naik turun gitu. Tapi coba ceritain deh, waktu itu aku sedown apa sih? Karena kan orang ngeliat aku kan di TV hahaha, atau di YouTube juga hahaha terus gitu ya. Iya. Habib pun nggak tahu pada saat itu ya. Betul sekali. Iya. Karena ternyata banyak hal yang terjadi di masa lalu ya. Kadang-kadang lahirnya kebuka di saat hamil. Jadi normal ya. Itu jadi normal trauma sekali. yang dulu flashbacknya justru pada saat masa kehamilan. Betul, kayak triggernya sekarang nih muncul. Meledaknya. Betul, dan ternyata itu harus diselesaikan supaya proses kehamilannya happy, persalinannya lancar, babynya bagus, dan benefitnya ke pasca persalinannya kan, parentingnya, bondingnya. Berarti karena hamil itu sebenarnya awal mula ya, bukan berarti kalau melahirkan berarti udah selesai, enggak ya Bu ya? Enggak dong, melahirkan itu baru istilahnya kamu buka pintu, ternyata wow di luar sana itu banyak banget hal yang akan berubah. Baru lagi. Betul sekali. Pada saat aku menangis tuh Bu E tidak yang udah jangan nangis, enggak. Baru pertama kali aku nangis tiba-tiba dibilang udah nangisin, keluarin apa yang mau kamu keluarin gitu. It's mean a lot for me at that time gitu, karena semua orang ketika aku nangis at the moment mereka udah sabar, dan itu bukan solusi sebenarnya. Tapi waktu itu kenapa Bu E nyuruh aku rilis aja gitu, hujan deres jadinya? Karena aku ngerti tentang main teknologi, aku ngerti tentang bagaimana trauma akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap, menentukan sikap, pemikiran, tindakan, dan perilaku berikut juga pengambilan keputusan. Jadi mumpung dirimu lagi abreaksi namanya, jadi kayaknya mau melepaskan semua ya, aku sekalian bantu untuk rilis. Karena ini akan mempengaruhi nanti dirimu mulai hamil ini sampai parenting, sampai bahkan nanti
Aku tuh merinding loh sama ngobrol ini. Aku ingat lagi pada saat itu ada ketidakpercayaan aku sebagai seorang ibu. Betul. Bisa nggak sih aku menjadi seorang ibu? Aku ingat banget momen itu. Sampai aku bilang ke Bu E tuh kayak, aku udah siap belum ya jadi ibu? Dan aku bisa nggak sih jadi ibu yang baik? Betul, Aku di situ yang tingkat ketidakpercayaan ya itu berarti ya. Iya. Tidak percaya diri. Nggak percaya diri, takut, khawatir, ragu-ragu. Padahal kejadiannya aja belum gitu kan. Kebanyakan perempuan kan gitu, Itu bersugesti. normal. Iya, itu normal banget kok. Mungkin yang di rumah nonton lagi hamil, memiliki perasaan yang sama, ketidakpercayaan dirinya terhadap dirinya sendiri, mampu nggak menjadi seorang ibu itu gimana Bu? Yang jelas kalau sudah mengaku itu artinya dirimu mau melangkah ke sembuh. Jadi kalau ada kekhawatiran ataupun emosi negatif yang dirasa itu akan menghambat apapun, keluarkan dulu ke orang yang Tepat. Iya, betul. Kadang-kadang suami bukan orang yang tepat. Bukan berarti suaminya nggak baik ya. Bukan. Kalau Habib kan Masya Allah ya, maksudnya bukannya waktu itu kita memikir nggak tepat dalam arti Habib nggak baik dan nggak bagus, tetapi kadang-kadang itu ada loh, itu ada gap aku banget sama Habib pada mau cerita tuh malu gitu. Karena sosok Habib yang waktu itu aku bilang ya Bu ya, Habib itu Masya Allah banget, mentreat aku sangat luar biasa, memuliakan aku, mencintai aku, menyayangin aku, sehingga aku tidak mau complaining ke Habib, takut Habib merasa bahwa Habibnya yang kurang. Betul. Padahal aku punya traumanya di tempat lain, asal yang lain gitu ya. Iya. Salahnya orang gitu, harusnya pada saat hamil memang sudah ada komunikasi dan lain sebagainya. Betul. Harus sudah ada komunikasi, harus ada kecocokan, harus ada trust, harus ada nyaman. Kalau menurutku melahirkan itu ya udah gampang, kayak orang ujian, udah di saat ngerjainnya aja gitu. Yang penting percaya. Aku sebelum melahirkan, bahkan sebelum nikah udah menemani 3 kali persalinan. Tetapi ternyata benar menimbulkan trauma aku, di mana rumah sakit itu menyeramkan untuk aku. Klinik persalinan itu juga menyeramkan karena ini cerita ya, pada saat kakakku hamil, lahiran, dia lagi mau pembukaannya belum sempurna, tahu-tahu yang di sebelah lagi persalinan anaknya nggak survive. Nah itu kan bikin mentally down. And then pernah lagi lahiran, terus tiba-tiba salah satu suster atau bidannya nggak nice gitu, kayak seandainya aduh sakit, ya semua orang lahiran juga sakit kayak gitu. Singkat cerita udah ketemu Bu E, terus aku bilang, Bu E aku lega loh habis nangis. Terus akhirnya alhamdulillah Habib juga berusaha untuk menyenangkan, akhirnya baby moon. Perlu nggak sih Bu E baby moon tuh? Perlu lah. Aku sih ngerasa sih perlu banget ya. Masa iya kalau sudah hamil udah nggak perlu bermesraan Iya lagi, juga. nggak take time berdua. Justru itu adalah kenikmatan yang hakiki. Ya, pahalanya juga besar. Dan kalau kita menolak ajakan suami, kan kalau kata Habib dilaknat oleh malaikat sepanjang malam. Tuh, dengerin. Jadi sebenarnya kok ditangkapnya dia? Karena yang di sana udah melakukan itu ya. Enggak, tapi bener, capek keramasnya loh, orang air ngalir terus Iya, gitu bener. terus sampo juga ada. Masalahnya di mana? Justru ada kenikmatan yang sangat luar biasa sebenarnya. Nikmat gak, Beb? Nikmat. Habib masuk di saat dan momen yang tepat. Aku juga akhirnya karena udah tahu. Garis bawain ya, di kondisi apapun. Oh, selalu. Aku kan selalu siap terus sama kamu. Makanya kamu seger terus mukanya. Itu kan versi kamu sayang. Ya kalau sehari minta 6 kali juga kan capek ya gue. Nggak bercanda. Peran suami dalam kehamilan. Oh banyak banget. Coba Bu E. Hamil kan berdua. Modalnya 50-50 dong. Iya juga, modalnya belum 50-50. Masa iya? Kadang kan ya. Berarti Bu E menangnya 10, suaminya 90. Ada. Singkat cerita, setelah honeymoon udah happy segala macam, aku itu suka nonton handphone, main handphone. Nonton YouTube sama Habib kan nggak boleh nonton film, nggak boleh nonton yang apa-apa. Akhirnya aku menonton hewan. Terus ngelihatlah ada harimau ngelahirin sendiri, ngelihat kuda melahirkan. Yang dimana kudanya ya udah berdiri, dia survive sendiri, tiba-tiba keluarlah itu anak kuda. Terus tiba-tiba otak aku berpikir gini, Bu E juga bilang, Allah itu udah kasih kamu hamil, berarti Allah sudah menyediakan juga jalan keluarnya. Betul. Terus yang kamu mau pusingkan apa? Bu E bilang gitu ya waktu itu. Kalimat itu disampaikan sebulan sebelumnya, baru nalar sebulan setelahnya.
harusnya bisa, orang hewan aja bisa. Nggak ada akal, nggak ada pikiran. Muncullah keinginan aku untuk lahiran di rumah saat dengan itu. cara yang Membohongin. Dengan cara kerjain. Jadi gini, singkat cerita lagi, udah semuanya hasilnya keluar bagus. Akhirnya aku ngecek di rumah sakit yang dekat rumah. Pindah berapa puluh kali. Dokter, iya, ketemu dokter sampai akhirnya ketemu sama ada dokter Tirsa, cocok, santai. Oh ya udah, oke dokter Tirsa, waktu itu aku mau lahiran sama dokter Tirsa. Dokternya tuh udah friendly juga sama aku, udah nyaman banget, udah ngobrol, udah semuanya. Nah pada saat mau lahiran waktu itu zat besi aku kurang, harus apa ya? Diinfus Venover. Venover. Nah pada saat proses infus itu di rumah sakit, dan ternyata aku dapatnya di ruangan bersalin karena penuh kan, dikasih di ruangan bersalin. Dan aku bilang, nanti kalau aku lahiran tuh boleh lihat nggak ruangan bersalinnya apa? Ya ini. Waduh, kok selama infus aja yang cuma 1-2 jam aku nggak nyaman. Terus akhirnya setelah udah siap secara mental, karena tadi udah disupport sama Boye untuk nanti pada saat hari lahir ada, gue selalu bilang, karena yang lahiran itu antara ibu dan anaknya, ibu berjuang dari luar, anak berjuang dari dalam. Iya. Itu pesannya gue yang di otak aku selalu aku pikirin gitu. Ternyata kamu sakit di luar, bayi juga di dalam itu sakit untuk Dia berjuang iya. untuk keluar. Di situ tuh yang bikin aku semangat 45, karena aku mikir udah biar gue yang lebih sakit, biar di dalam nggak sakit gitu. Jadi masya Allahnya pada saat itu, pada saat usia kehamilan aku udah 9 bulan 10 hari, aku tuh udah teror Bu Eri terus. Pokoknya kalau berapa lama nggak balas tuh aku langsung telepon. Pokoknya harus balas terus ya. Waktu itu posesif lah aku pokoknya. Mimpi apa sih pasien gitu? Bu, aku belum pembukaan. Ya udah nggak apa-apa, aman kok sampai waktunya sekian, Bu Eri bilang gitu. Kamu olahraga ya, terus disuruh pakai gym ball waktu itu. Jadi dari 19-10 hari tuh udah mulai aku naik gym ball sama Habib, terus diajarin muter-muter ya. Bu Eri tuh sampai nyontohin lah, datang segala macam. Masih belum juga, akhirnya kita lari keliling Monas, keliling GBK. Nah ikhtiarnya itu ya aku bilang, akhirnya coba lagi ikhtiar lain. Ada sahabat aku saranin untuk aku puntur. Pada saat aku puntur, yang pertama dikasih pressure yang kecil itu kalau nggak salah cuma di bagian kaki sama di bagian belakang. Hari Senin ya BP aku puntur ya. Akhirnya aku puntur lagi di hari Kamis. Aku bilang, dong ini belum ada kontraksi. Oke aku tambah ya pressernya. Ditambahlah pressernya. Qadarullah ya waktu itu hari Rabu, Senin, Rabu, ternyata Kamis pagi aku kontraksi mulai. Dikirimlah, ada yang Novi datang. Aku cuma mikir, ini dia kecil-kecil banget. Ya kan? Aku yang gak mau katanya. Belakangan aku nggak lihat ada yang gede. Jadi kata Bu Eri, aku tuh sempet sebel sama Bu Eri. Ini orang kok santai banget gitu kan. Aku tuh harapannya kalau aku udah bilang ada flag tuh, oh yaudah kamu kamu ke ini. Enggak. Oh iya, banyak nggak flagnya? Oh sedikit. Oh ya udah, aku kirim ini ya bidan ke rumah ya buat kontrol. Aku yang hamil gede kayak bayi, malah mereka nungguin aku tidur. Coba ingat nggak? Tidur dari jam 8 sambil dikompres sama dia berdua. Terus disuruh tidur, Bu itu saya telepon, "Wes kamu istirahat aja, tidur. Mumpung ada waktu tidur gitu." Apa maksudnya tidur? Santai banget nih orang ya. Aku bilang apa karena Bu orang Jawa ya jadinya orangnya kok tenang banget gitu. Tenangnya tuh terlalu tenang. Apa sih kok nggak ada khawatirnya. Tapi pada saat itu malah nggak bikin kita yang posisinya tadinya panik jadi ikutan tenang. Dia aja yang harus ngurusin tenang, masa kita nggak tenang gitu. Sampai akhirnya jam 10 malam aku naik turun tangga, ngambil ngobrol, jalan, nggak berhenti, naik turun tangga, muter lagi. Terus Bu datang dong ke sini. Belum kata Bu gitu. Ya tapi nggak mau harus ke sini. Terus Bu datang jam 11 malam bertamu ke rumah orang. Bu ngobrol dong ke kamarnya Kalisa di sini nih. Aku di sini kan ngobrol. Terus Bu cek lagi lah bukaannya, masa bukaan satu terus. Terus Bu gini, apa sih minta dicek-cek terus kata Bu gitu. Perasaan waktu kakak aku hamil sampai dianya yang mau lahiran sampai dianya yang risih kan dicekin terus. Ini aku minta dicekin, gak dicek-cekin. Tiba-tiba cuma ngomong gini, kalau kamu masih main handphone artinya ya belum nambah bukaannya. Hubungannya apa gitu kan? Aku cuma mikir, apa hubungannya sih jalur keluar anak aku sama handphone gitu. Udahlah nggak ngerti.
ngobrol lah waktu itu. Nah itu yang mungkin bikin aku relax juga karena pada saat proses ngobrol itu kita feel like home aja. Di sini aku sambil tiduran segala macam. Inget banget pindah ke sini, aku udah taruh handphone tuh. Pas udah selesai main handphone taruh, tuh gue sakit. Nah ini baru nambah kata gue gitu. Jadi pada saat udah mulai sakit, mules, suami aku gak ada. Kayak di MTV. Habis taunya Habib lagi kerokan di atas. Dan hal kecil lagi yang aku happy ketika aku setiap kali aku ngomong, aku kan lemes kan, presenter gitu kan. Tiba-tiba setiap satu aku ngomong gini, aduh sakit. Mereka tuh jawab kompak gini, iya. Itu tuh it's been a lot loh at the moment. Jadi menurut aku tuh untuk tenaga medis lainnya mungkin udah banyak yang menerapkan juga, tapi yang belum tuh coba deh be nice dengan ibu yang sedang berjuang ya, karena mempertaruhkan hidup dan matinya juga. Sehingga kayak aku hari ini gak ada trauma sama sekali, gak ada ketakutan hamil sama sekali. Aku tuh bener loh, nggak selancar yang kalian bilang kayak di TV-TV atau FTV. Hah, ngeder selesai keluar, enggak. Ada momennya ketendang siapa? Ada semua ditendang. Jadi pada saat pembukaan lengkap 10, Bu E udah langsung bilang ini udah pembukaan 9,5. Pas aku datang tuh 9,5. Jarimu yang merobek itu sampai pembukaan 10, mengoyak-ngoyak ya? Bukan mengoyak. Ingat nggak? Bukan mengoyak-ngoyak. Memasaj. Terus mukanya sambil nyengir-nyengir lagi berdua. Nggak apa-apa, ini udah pas pada saat pembukaan 10, ya orang emang santai banget hidupnya ya, terlalu slow gitu. Ami bilang, semuanya sakit, kalau kamu sakit ya memang semestinya begitu. Tetapi kata Bu E, harus jalan dan kamu bisa sejauh ini bagus banget. Kamu bisa sayang? Pasti bisa. Oh iya, kalimat dia terus begitu. Kamu bisa. Habib ya, tapi mukanya pucat. Pada saat itu Tunggu, dirimu kan maunya pembukaan berapa gitu skenario. oh iya, kelewat deh. Ayo ke rumah Habib sakit. udah bilang, sayang yuk ke rumah sakit yuk, mobil udah siap, dokter Tirsa juga udah nunggu, semua udah siap, ayo kita ke rumah sakit. Jadi ini kan Habib di belakang sampai ayo sayang kita gini, terus aku bilang gini, aku mau lahiran di sini aja. Ya itu, tapi ingat ya. Ada satu hal yang lucu. Apa tuh? Kan kamu maunya dipijit. Iya. Apa yang mana? Yang mana? Yang mana nih? Harusnya kamu yang dipijitin. Habibnya kayaknya nggak ada. Aku nggak ngeh. Nggak ada ya? Aku baru kan. Nih. Aku di sini kan. Ya, gue di sini. Maksudnya aku kan mau ke sini. Iya, terus benar. Ngambil kesempatan ya. Waktu mijit kaki itu sampai kemana? Ujungnya kemana? Ayo, berujung. Tahu saya aku berasa. Enggak, jangan-jangan itu bukan laki aku. Bisa jadi. Laki bidan. Kenapa kita bingung sekarang ini? Karena jujur waktu melahirkan itu lampu dalam keadaan mati. Jadi aku minta lampunya dimatiin. AC-nya ntar hidup, ntar nyala. Tadi pas baru nyampe bilang apa? Lahiran primitif katanya. Karena apa coba? Pakai senter. Ini terjadi loh, beneran ya. Aku tuh ngakak banget emang. Kenapa hari ini mau sharing soal kehamilan dan melahirkan itu? Karena buat aku pribadi itu bukan sesuatu hal yang menyeramkan, menegangkan Bu E ya. Justru itu memori unforgettable yang akan menjadi memori terindah dalam hidup kita sebagai seorang ibu. Ini menurut saya nih ya. Pada waktu kita diciptakan sama Tuhan itu, rasa takut itu cuma dua. Takut ketinggian, karena takut jatuh. Iya. Makanya kalau kita di gedung tinggi, Ngilu. aduh gitu rasanya nggak Iya. nyaman. Dan satu lagi, takut suara keras. Kalau denger geledek sampai tua pun Kaget, gitu. iya. Jadi barcode-nya itu. Takut itu cuma dua sebenarnya. Takut yang lain, takut nggak bisa ini, takut nggak punya duit, takut nggak ini. Ibu Itu sendiri. betul, itu imprint lingkungan yang menanamkan seperti itu. Jadi Allah cuma Oke. ngasihnya dua rasa takut untuk survive sebenarnya. Sebenarnya, tetapi Betul. manusia mengada-ngada sehingga rasa takut itu banyak. Iya, kan. Takut gelap padahal setiap malam juga gelap. Takut kehilangan seseorang padahal mau tidak mau pasti akan kehilangan. Iya. Takut akan tidak punya. Memang kita lahir nggak punya apa-apa. Betul. Iya juga ya, wah ini luar biasa sih. Kalau kata Bu Er itu adalah Hoki. hoki gitu, karena aku hoki. Kedua ditemukan alhamdulillah dengan masya Allah ya, qadarullah menemukan kita semua sehingga memudahkan jalannya, menyamankan prosesnya. Dan ini yang paling utama juga, terima kasih banyak untuk suami yang masya Allah tabarakallah, yang luar biasa, yang membuat aku bisa menjadi seorang ibu hari ini.
bisa membuat aku percaya diri, mau hamil terus-terusan. Iya kan, yang ngebuat aku jadi seorang istri dan ibu yang beruntung. Meskipun proses pembelajaran itu nggak ada hentinya, kita juga jalannya masih panjang. Jadi ini semua berjasa semua atas kelahiran dan kehamilan aku. Hikmahnya adalah yang terpenting ketika manusia mempunyai satu problematik hidup, ya kan? Mau dalam kesusahannya, kemiskinannya, ekonominya, kesehatannya, sakit dan lain sebagainya, ketika dia yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya, maka dimudahkan jalannya. Pasti Allah akan kirimkan makhluknya Allah untuk menolong kehidupannya. Kita tidak perlu mengerti makna dari takdir yang Allah berikan, tapi kita akan mengerti dan paham bahwa Allah sayang sama kita. Masya Allah. Itu Yaudah. Oke, nanti buat kalian semua yang mau konsultasi, tanya-tanya, langsung aja ke Bidan Eri. Aku kasih tahu Instagramnya di description di bawah. Dan mau datang ke kliniknya juga boleh, nanti aku kasih juga alamatnya di description di bawah ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.